Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita pelajari hari ini adalah subtopik 1, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 4.3 menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Kedua, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Keempat, mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Keenam, menyajikan laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketujuh, mencoba praktek kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membahas materi yang pertama, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, ketika Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut dibentuklah panitia hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo. Lalu apa yang mereka lakukan? Kegiatan apa yang dilakukan oleh panitia kecil pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945? Mari kita ikuti bersama. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyepakati tentang lambang negara kesatuan, sebutan Majelis Musyawarah Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta dan Supomo. Sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Selain itu, juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian, maka selesailah tugas panitia kecil dalam sidang BPUPKI yang kedua. Bagaimana anak-anakku? Apakah bisa dipahami tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Bagus. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini merupakan sidang BPKI yang pertama. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian anak-anakku, materi pembahasan kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sebelum saya akhiri, ada pesan yang harus saya sampaikan pada kalian. Yang pertama, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai
jasa-jasa para pahlawan. Demikian anak-anakku, apa yang sudah kita bahas bersama, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jaga kesehatan, selamat belajar, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.